Selamat datang di channel Serabutan Misteri. Kali ini saya akan membawa jiwa Anda ke dalam cerita horor. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa menyeduh kopi, biar lebih semangat. Selamat mendengarkan kisah cerita. Konflik Sampit adalah pecahnya kerusuhan antar etnis di Indonesia, berawal pada Februari tahun 2001 dan berlangsung sepanjang tahun itu. Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah dan meluas ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura dari Pulau Madura. Konflik tersebut pecah pada tanggal 18 Februari tahun 2001 ketika dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak. Konflik Sampit mengakibatkan lebih dari 500 kematian, dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal. Banyak warga Madura yang juga ditemukan dipenggal kepalanya oleh suku Dayak. Latar belakang konflik Sampit tahun 2001 bukanlah insiden yang terisolasi, karena telah terjadi beberapa insiden sebelumnya antara warga Dayak dan Madura. Konflik besar terakhir terjadi antara Desember tahun 1996 dan Januari tahun 1997 yang mengakibatkan 600 korban tewas. Penduduk Madura pertama tiba di Kalimantan tahun 1930 di bawah program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Tahun 2000, transmigran membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Hukum-hukum baru telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi ini seperti perkayuan, penambangan dan perkebunan. Ada sejumlah cerita yang menjelaskan insiden kerusuhan tahun 2001. Satu versi mengklaim bahwa ini disebabkan oleh serangan pembakaran sebuah rumah Dayak. Rumor mengatakan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh warga Madura dan kemudian sekelompok anggota suku Dayak mulai membakar rumah-rumah di permukiman Madura. Profesor Usop dari Asosiasi Masyarakat Dayak mengklaim bahwa pembantaian oleh suku Dayak dilakukan demi mempertahankan diri setelah beberapa anggota mereka diserang. Selain itu, juga dikatakan bahwa seorang warga Dayak disiksa dan dibunuh oleh sekelompok warga Madura setelah sengketa judi di Desa Kerengpangi pada tanggal 17 Desember tahun 2000. Versi lain mengklaim bahwa konflik ini berawal dari percekcokan antara murid dari berbagai ras di sekolah yang sama. Sedikitnya 100 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak selama konflik ini. Suku Dayak memiliki sejarah praktik ritual pemburuan kepala, ngayau, meski praktik ini dianggap musnah pada awal abad ke-20. Peristiwa Sampit ini menjadi sebuah kota yang digambarkan begitu menakutkan karena pertikaian etnis, aneh katakan di sini, pertikaian etnis murni. Tidak ada faktor sara lainnya, masyarakat Dayak adalah masyarakat tradisional yang memegang teguh harkat dan harga diri. Sejak peradaban masuk ke dalam kehidupan mereka, budaya, kekerasan, yang dahulu secara turun-temurun mulai ditinggalkan. Gambaran kasar tentang orang Dayak secara umum, orang Dayak adalah masyarakat tradisional dan mempunyai sifat pemalu terhadap pendatang. Tidak jarang aneh jumpai masyarakat Dayak yang lari bersembunyi dan hanya berani mengintip dari balik papan dinding rumahnya bila melihat orang asing datang mendekat. Namun masyarakat Dayak mempunyai sistem kekerabatan dan persatuan yang kuat antar masyarakat Dayak di seluruh pulau Kalimantan, termasuk Dayak di wilayah Malaysia. Kenapa orang Dayak jadi beringas terhadap etnis Madura? Banyak sebab yang membuat mereka seakan melupakan asasi manusia, baik sebab langsung maupun tidak langsung. Masyarakat Dayak di Sampit seperti selalu terdesak, dan selalu mengalah dan memang mereka lebih suka memilih mengalah. Dari kasus pelarangan menambang intan di atas tanah adat, mereka sendiri karena dituduh tidak memiliki izin penambangan, sampai kampung mereka harus berkali-kali berpindah karena harus mengalah dari para penebang kayu yang terus mendesak mereka makin ke dalam hutan. Sayangnya, kondisi ini diperburuk lagi oleh ketidakadilan hukum yang seakan tidak mampu menjerat pelanggar hukum yang menempatkan masyarakat Dayak menjadi korban kasus tersebut. Tidak sedikit kasus pembunuhan orang Dayak, sebagian besar disebabkan oleh aksi premanisme Dayak Madura, yang merugikan masyarakat Dayak karena tersangka,
kebetulan orang Madura tidak bisa ditangkap oleh aparat yang, katanya, penegak hukum. Dalam keseharian masyarakat Dayak, kehidupan mereka ternyata jauh dari anggapan kita yang mengira bahwa mereka itu beringas. Mereka ternyata sangat pemalu, menerima para pendatang, dan tetap menjaga keutuhan masyarakatnya baik religi dan ritual mereka. Mereka tidak pernah mengganggu para penebang kayu yang mendesak mereka untuk terus mengalah. Mereka tidak pernah menentang anggota masyarakatnya yang ingin masuk agama yang dibawa oleh orang-orang pendatang. Mereka dengan ringan tangan membantu masyarakat sekitarnya. Mereka tidak pernah membawa mandau, sumpit, ataupun panah ke dalam kota Sampit untuk petantang-petenteng. Etnis Madura yang juga punya latar belakang budaya, kekerasan, ternyata menurut masyarakat Dayak dianggap tidak mampu untuk beradaptasi, mengingat mereka sebagai pendatang. Sering terjadi kasus pelanggaran tanah larangan orang Dayak oleh penebang kayu yang kebetulan didominasi oleh orang Madura. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu perang antar etnis Dayak Madura. Dayak dikenal berilmu tinggi hingga bisa membedakan suku Madura dengan suku-suku lainnya. Yang jelas suku-suku lainnya luput dari serangan beringas orang Dayak. Banyak yang mengaitkan peristiwa-peristiwa aneh selama perang tersebut dengan kepercayaan animisme Dayak. Kaharingan, banyak bukan saja masyarakat Dayak Sampit yang berada di sana, tetapi juga ada 5 suku besar Dayak lainnya dari beberapa provinsi di Pulau Kalimantan. Bayangkan, masyarakat Dayak yang sebelumnya bukan masyarakat mayoritas di sana, saat terjadi perang, jumlah mereka berlipat ganda. Dari riwayat budaya Dayak, kalau 6 suku tersebut sudah berkumpul, berarti perang besar. Pengungsian besar-besaran masyarakat suku lain, selain Dayak dan Madura, hanya dikarenakan rasa ngeri melihat perang dan lumpuhnya perekonomian Sampit. Dayak tidak menyerang orang Madura yang sempat bersembunyi di dalam masjid atau gereja. Meski pada intinya suku Madura seperti sangat merasa berkuasa di sana. Dan sempat ingin mengganti nama menjadi Sampang II, salah satu kota besar di Madura. Seorang pemuda bersenjata Mandau duduk tepekur di trotoar jalan, di depan Hotel Putra Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Kalteng. Mandau di tangannya masih meneteskan darah, matanya tampak berkaca-kaca, dan sesekali ia sesenggukan. Ahmad, pemuda beretnis Banjar yang kebetulan rumahnya dekat dengan trotoar jalan itu, memberanikan diri menghampiri. Ahmad bertanya dalam bahasa Melayu. Ternyata pemuda yang sedang menangis itu tidak mengerti. Ia tak lain adalah warga Dayak pedalaman. Lalu, terjadilah dialog dalam bahasa daerah. "Kenapa Anda menangis?" tanya Ahmad. "Bagaimana tidak? Saya telah melakukan pembunuhan," jawab pemuda Dayak itu. Pemuda Dayak itu lantas nyerocos. Kalau mengingat pembunuhan yang dilakukannya, ia merasa kasihan pada warga Madura. Tapi jika mengingat kelakuan etnis asal Pulau Garam itu, akunya, rasa kasihannya menjadi hilang. Pemuda itu hanyalah salah satu dari ratusan pemuda Dayak yang melakukan penyerangan ke Sampit. Menurut budayawan Dayak Kalteng, Gimong Awan, memang banyak di antara warga Dayak yang mengikuti peperangan itu adalah pemuda berusia di bawah 30 tahun. Penyesalan setelah membunuh itu muncul, duga Gimong, karena telah habisnya pengaruh isian yang dilakukan oleh orang sakti suku Dayak. Para pemuda itu, sambungnya, kebanyakan adalah pemuda lugu yang tidak jarang juga pengangguran. Seperti disaksikan oleh banyak warga Sampit, sebelum melakukan penyerangan, beberapa subsuku Dayak memang melakukan ritual. Warga Dayak yang ikut ritual itu setelah diisi, kulitnya dicoba disayat satu persatu. Apabila ada luka, berarti dia tidak berbakat untuk mendapatkan kekebalan. Bagi yang digores tidak berdarah, maka ia lulus sebagai inti dari pasukan perang Dayak. Isian itu dilakukan seperti di pencaksilat semacam Satria Nusantara, ujarnya. Selepas isian habis, tambahnya, mungkin mereka baru menyadari bahwa pembunuhan yang dilakukannya itu dilarang oleh agama yang mereka anut. Tapi, apa yang membuat suku Dayak di Kalteng begitu kalap dalam menghadapi warga Madura? Hampir semua warga dan tokoh Dayak yang ditemui Republika menunjuk perilaku kebanyakan etnis Madura sebagai penyebabnya. H. Charles Badarudin,
Seorang tokoh Dayak di Palangkaraya menceritakan kelakuan warga Madura banyak yang tidak mencerminkan peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ia mencontohkan salah satunya dalam soal tanah. Banyak warga Madura yang baru datang ke Kalteng meminjam tanah kepada warga Dayak. Di atas tanah itu kemudian dibangun rumah. Atau kadang ditanami sayur mayur, status tanah itu sebenarnya tetap pinjaman, warga Dayak tak menarik sewa. Setelah beberapa tahun, tanah itu pun diminta karena suatu keperluan. Tapi, bukan tanah yang dikembalikan, namun celurit yang justru dikeluarkan. Ketika ditunjukkan surat kepemilikan tanah, orang Madura bilang, "Kamu punya suratnya, saya punya tanahnya," ujar Charles, yang mengaku kemenakan pahlawan Kalteng, Cilik Riwut. Kasus seperti itu dinilai warga Dayak terlalu sering terjadi. Bukan hanya itu. Tak jarang terjadi pembunuhan yang dilakukan warga Madura, namun aparat hanya menangkap sebentar kemudian melepasnya. Kenakalan semacam itu tidak hanya terjadi di perkotaan. Sebagai pendatang, warga Madura juga berani masuk ke daerah pedalaman, seperti wilayah pertambangan. Ada untungnya orang Madura mengungsi, "Saya jadi aman dari perampokan," tutur Surti, pendatang dari Jawa yang tinggal di daerah pertambangan bersama suaminya. Di bidang ekonomi, warga Madura pun menguasai hampir semua sektor. Warga lokal hampir selalu kalah bersaing dalam memperebutkan lahan usaha. Di pelabuhan misalnya, sulit bagi etnis lain untuk menjadi buruh kasar sekalipun, tanpa restu orang Madura. Konon, yang masuk ke lahan mereka tanpa restu, bisa dibunuh. Dominasi di bidang ekonomi itu tampak jelas, karena setelah orang Madura dipaksa mengungsi, warga Sampit dan Palangkaraya kesulitan mencari 9 kebutuhan pokok, sembako. Pasalnya, tak ada lagi pedagang eceran, karena semuanya mengungsi. Akumulasi permasalahan itu menjadikan warga Dayak sakit hati. Kejadian, tanggal 18 Februari tahun 2001 hanyalah pemicu terjadinya perang besar-besaran. Pada hari itu terjadi pembunuhan terhadap 4 orang keluarga Matayo di Sampit. Itu membuat marah warga Madura. Mereka mencari pembunuhnya yang diduga bersembunyi di rumah Timil, seorang warga Dayak. Mereka mengepung rumah keluarga Timil itu. Dalam situasi panas itu, apalagi warga Dayak dari rumah Timil keluar juga memegang mandau. Aparat kepolisian datang. Mereka kemudian menangkap 38 tersangka dari suku Dayak yang diduga melakukan pembunuhan terhadap keluarga Matayo. Puas? Ternyata belum, warga Madura tetap melampiaskan kemarahannya. Mereka mendatangi rumah Sengan, warga Dayak yang masih ada hubungan darah dengan Timil. Mereka bahkan membakar rumah itu. Naas bagi Timil, dia bersama anak dan cucunya tewas terpanggang. Kemarahan warga Madura belum berhenti. Hari itu, mereka setidaknya melakukan pembakaran terhadap 14 rumah dan 10 kendaraan bermotor. Sampai esok harinya lebih besar dari 1902, warga Madura menguasai kota Sampit. Mereka memburu warga Dayak. Mereka keliling kota dengan membawa jurit, baik dengan jalan kaki maupun memakai kendaraan bermotor. Ada beberapa spanduk yang dipasang, di antaranya, Sampit, Kota Sampang II. 3 orang Dayak tewas dalam insiden ini. Pengungsian warga Dayak, Jawa, Banjar, dan Tionghoa mulai terjadi. Rumah jabatan Bupati Kota Waringin Timur mulai dipadati pengungsi. Ribuan orang mengungsi ke Jawa dengan KM Binaya. Entah siapa yang mengontak. Mulai tanggal 20 Februari tahun 2001, warga Dayak dari luar kota Sampit, termasuk dari pedalaman, menyerbu Sampit. Pertempuran sengit pun terjadi. Warga Madura keteter. Warga Dayak membakar dan merusak rumah warga Madura. Penghuninya pun diburu. Pemenggalan kepala mulai banyak terjadi. Warga Dayak ganti menguasai kota. Esoknya, 21/2, perburuan Dayak masih terjadi. Malah wilayah pencarian kian meluas, keluar dari kota Sampit. Sementara perlawanan warga keturunan Madura kian melemah. Mereka lebih memilih mengungsi, atau lari ke hutan. Kantor Pemda setempat menjadi pilihan pengungsian yang dipandang paling aman. Hari-hari berikutnya, langkah pembersihan masih terjadi. Baru pada Rabu, 28/2, situasi berangsur tenang, meski tetap saja ada aksi pembakaran di sana-sini. Pun,
Jejak kerusuhan berupa mayat sebagian besar tanpa kepala masih berserakan di sungai-sungai. Bau anyir mayat menyengat hidung. Warga Sampit meyakini korban tewas tanpa kepala mencapai lebih dari 1.000 orang. Dalam budaya Dayak memang dikenal istilah ngayau, eksekusi dengan memenggal kepala lawan. Budaya itu sebenarnya telah dihentikan dengan adanya perjanjian Tumbang Anoy, letaknya kira-kira 300 km timur Palangkaraya, pada 1884, ungkap Gimong. Dalam sejarah Dayak pun, kata dia, jarang sekali ada ngayau yang mencapai angka ratusan atau bahkan ribuan. Tapi, ujar Gimong, pernah ada satu ngayau besar-besaran sebelum peradaban Islam menyentuh Kalimantan. Kejadian itu disebut Asang Paking Pakang, tuturnya. Dalam kejadian itu, warga Dayak di hulu sungai-sungai besar menyerang secara besar-besaran warga Dayak di hilir sungai. Beribu-ribu pasukan Dayak Hulu, seperti tikus, melakukan penyerangan, kisah Gimong. Dayak Hulu merasa kelakuan Dayak Hilir sudah keterlaluan. Mereka sakit hati karena banyak anggota kelompok mereka yang dikayau. Dalam penyerangan itu, tak peduli anak-anak atau perempuan, dikayau. Asang memang dikayau. Dalam penyerangan itu, tak peduli anak-anak atau perempuan, dikayau. Asang memang berarti pembunuhan berskala besar. Ketemu perahu, dihancurkan. Dapat ternak juga disikat. Bahkan, dapat kuburan pun mereka bongkar dan hancurkan. Melihat pola dan jumlah korban dalam tragedi terakhir di Sampit, Gimong menilai mirip dengan Asang Paking Pakang. Tragedi Sampit adalah Asang Paking Pakang Jilid 2, katanya. Tapi, dalam pandangannya, kejadian itu adalah kemunduran 100 tahun bagi suku Dayak. Skala pembantaian membuat militer dan polisi sulit mengontrol situasi di Kalimantan Tengah. Pasukan bantuan dikirim untuk membantu pasukan yang sudah ditempatkan di provinsi ini. Pada tanggal 18 Februari suku Dayak berhasil menguasai Sampit. Polisi menahan seorang pejabat lokal yang diduga sebagai salah satu otak pelaku di belakang serangan ini. Orang yang ditahan tersebut diduga membayar 6 orang untuk memprovokasi kerusuhan di Sampit. Polisi juga menahan sejumlah perusuh setelah pembantaian pertama. Kemudian, ribuan warga Dayak mengepung kantor polisi di Palangkaraya sambil meminta pelepasan para tahanan. Polisi memenuhi permintaan ini dan pada tanggal 28 Februari militer berhasil membubarkan massa Dayak dari jalanan. Namun kerusuhan sporadis terus berlanjut sepanjang tahun. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya, jangan lupa nonton lagi ya di part-part berikutnya.